datang kembali di Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Senang banget nih karena kita hari ini juga seperti biasa akan membahas UMKM yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk pateners yang mungkin baru memulai usaha atau justru sedang mengembangkan usahanya. Nah, hari ini spesial banget, istimewa banget karena kita akan pergi ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang pertama ini ada ER Studio Art. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang berpikir motor rusak diapain ya? Dijual tapi harganya jadi turun banget. Nah, ini mereka nih kreatif banget. Mereka membuat replika robot tapi dari sisa-sisa motor bekas. Seperti apa? Kita lihat langsung liputannya. Awalnya dari klien saya itu memesan robot dari material. Nah, terus kebetulan saya kan hobi motor ya Mbak, jadi saya survei ke tempat rosok, ternyata masih banyak itu rosokan motor itu. Nah, terus saya ubah jadi replika. Sebenarnya itu kan bahannya dari part motor semua ya. Yang saya gunakan besi sama aluminium. Nanti saya tergantung permintaan juga Pak. Ini pesanan mini copper, bahannya dari part motor. Ini semua dari bahan-bahan motor, saya ambil aluminium sama besinya. Nah, ini tangki motor, terus ini ada poroknya, terus ini blok-blok mesinnya juga saya pasang. Jadi ada hewan juga, dinosaurus, terus sama bentuk mobil seperti tadi. Kalau luar negeri, Cina sama Jerman, terus kemarin yang respon juga dari Amerika, Australia, Prancis. Sekarang kebanyakan masih di lokal. Nanti bisa via telepon 081 227 222 829. Nah, kalau yang ini ada pai salak nih dari Cubi. Ini diawali oleh keresahan karena prihatin dengan harga salak pondok yang murah. Ini membuat UMKM ini membuat pai dari buah salak. Ini mau aku coba nih. Sekarang sudah ada di tangan aku pai salak dari Cubi. Aku buka dulu ya. Buat kamu yang mungkin berasa, hah, emang buah salak bisa dibikin pai? Nih, buktinya sudah ada. Langsung mau aku coba. Kulit painya renyah banget, dan yang pasti isiannya karena dari buah salak. Ini berasa banget manis, tapi masih segar banget. Tuh, renyah banget kan? Makanya langsung aja kita lihat liputannya. Aku makan lagi ya. Awal mulanya karena keprihatinan saya sama petani salak pondok. Ketika musim panen raya tiba itu harga salak pondok itu murah sekali. Dan saya mencoba untuk membuat makanan khusus oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu pai salak.
Cobi itu sebenarnya bahasa Jawa yang artinya mencoba. Tapi tulisannya saya plesetkan sedikit tulisannya itu jadi CHOOBY. Berdiri pada tanggal 26 Agustus 2018. Ada pai salak sebagai unggulannya, terus pai susu, pai durian, buah naga, green tea, tiramisu, sama kopi. Satu hari itu kurang lebih 20-25 box ya. Kuncinya ya tetap semangat ya, terusnya tantang menyerah. Kalau umpamanya jatuh ya bangun lagi. Itu lewat Instagram juga bisa, langsung lewat WA juga bisa, tapi ya PO dulu. Pesannya ke 081-705-12736. Instagramnya di Pai Salak Cobi. Berikutnya masih dari Jogja, ada aplikasi buatan anak bangsa yang dibangun dengan semangat gotong royong yang bertujuan untuk ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Apalagi kalau bukan Jogja Kita. Tuh, layanannya juga macam-macam loh ya. Mereka menyediakan transportasi online, jasa pengantaran, dan pastinya pembayaran kebutuhan kamu. Dan semuanya juga bisa diakses cukup dengan smartphone aja. Bagaimana serunya? Kita lihat. Awal mulanya sebenarnya kita hanya berasal dari sebuah pemikiran atau sebuah obrolan yang gimana sih kita bisa berkontribusi untuk Jogja. Di situ akhirnya kita memiliki sebuah pemikiran bahwa ya banyak ojek atau banyak masyarakat Jogja yang membutuhkan nih jasa-jasa di bidang transportasi khususnya. Akhirnya kita mencoba untuk menjadi salah satu aplikator di sana dan memfasilitasi untuk di dunia ojek online. Jogja Kita merupakan aplikasi lokal asli Jogja yang memiliki visi untuk mendukung UMKM yang ada di Jogja dengan mempromosikan produk lokal-lokal mereka agar bisa mencakup untuk pasar yang lebih luas. Program untuk mendukung UMKM yang ada di Jogja saat ini, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi DIY dalam program Free Ongkir Sibakul Market Hub. Di situ UMKM yang ada di Jogja bisa melakukan pengiriman barang menggunakan aplikasi Jogja Kita tanpa dikenakan biaya. Ya, seperti yang sudah ada bahwa dunia teknologi itu kita nggak bisa berhenti dari sebuah inovasi. Dan kita harus berinovasi terus. Dan inovasi-inovasi yang kita lakukan pastinya dari segala sistem itu kita harus juga user friendly lah untuk orang-orang pemakainya kayak gitu. Dan yang pasti karena kita berbasis aplikasi, kita bisa search di Google Play Store. Itu kita ketik aja Jogja Kita dan langsung aja download di sana. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. UMKM berikutnya namanya Astarupa. Jadi mereka itu bergerak di bidang fashion yang mengkombinasikan antara batik dengan ornamen-ornamen lain. Seperti misalnya topeng dengan motif lainnya itu ada kayak hewan, tumbuhan, tuh abstrak. Nah yang pasti UMKM ini juga turut memberdayakan pengrajin batik yang ada di sekitar untuk bersama-sama memajukan ekonomi tuh. Keren kan?
Kalau kamu penasaran ada apa aja sih? Langsung aja kita lihat Astarupa. Astarupa berdiri sekitar akhir tahun 2016. Ya, berawal dari kecintaan kami terhadap batik, lalu kami mencoba untuk menuangkan batik ke dalam karya kaos batik dan kaos lukis, sehingga terciptalah brand Astarupa dengan produk kaos batik dan kaos lukis. Astarupa itu diambil dari dua kata, yaitu asta artinya hasta atau tangan, lalu rupa kami mengartikan sebagai ada berbagai macam rupa, karya, desain, dan produk-produk yang kami ciptakan. Yang menjadi ciri khas dari karya Astarupa adalah ada beberapa series desain yang kami buat, yaitu desain batik tulis kontemporer, lalu yang kedua adalah desain motif Nusantara, budaya Nusantara. Yang sedang diproduksi ini itu membutuhkan waktu 3-5 hari, mulai dari proses awal, jahit, kemudian pewarnaan, dan nanti setelah ini ada proses finishing, yaitu penguncian warna. Jadi supaya warnanya tidak luntur, karena seperti ini warnanya masih ketika nanti kena air masih luntur, jadi membutuhkan 1 kali proses lagi, yaitu penguncian warna. Itu memakan waktu sekitar 3-5 hari. Patenters yang ingin memesan produk Astarupa bisa melalui Instagram kami ada di @astarupa.kreatif. Patenters, lihat deh, ini keren banget kan? Ini adalah souvenir-souvenir yang dibikin sejak tahun 2010 oleh ST2 Wedding Souvenir. Jadi mereka tuh membuat pouch, terus juga membuat botol minum ada juga, gelas juga ada, tas juga ada, dan lain-lain. Jadi yang jelas nih, mereka juga turut memanfaatkan limbah kain batik untuk dijadikan souvenir seperti ini. Cantik banget kan? Sebenarnya saya memulai ini dari bisnis online. Saya ketika Facebook itu muncul di tahun 2010, saya mencoba memasarkan beberapa produknya pengrajin-pengrajin di Yogyakarta, yang mana mendapat respon dari para pengguna Facebook saat itu. Kemudian saya memulai bisnis ini. Kita selalu mengikuti keinginan pasar, di mana kadang ada beberapa request permintaan, tapi kita memang lebih fokus ke jasa sih, dalam arti misalnya minta dengan packaging yang berbeda atau dengan variasi. Kita sudah mengekspor beberapa kali di Malaysia dan Singapura. Jenisnya banyak, ada dompet, ada gantungan kunci, tempat tisu, ada handbag, tote bag, taplak meja, dan lain-lain. Ini ada, kebetulan kita mau kirim nih ke Malaysia. Ini dari bahan tikar, dikombinasi sama kain batik, terus ada lapisan sponnya. Ini mau dikirim ke Malaysia. Ini juga bahannya kain kanvas, terus mereka minta dikasih label seperti ini. Bisa langsung hubungi kita di Instagram kita @souvenirdantas. Nanti ada di situ, bisa langsung kontak di sana. Terkenal sebagai kota favorit untuk dikunjungi saat musim liburan tiba, sekarang Jogja juga punya salah satu destinasi lagi yang wajib untuk dikunjungi. Namanya Studio Alam Gamplong. Nah, jadi ini sebetulnya tempat wisata baru,
Tapi cocok banget nih untuk spot foto-foto karena kamu di sana tuh bisa kayak pura-pura jadi pemain film ternama yang sedang syuting untuk film. Nah, jadi di dalam situ juga terdapat juga beberapa zona yang bisa dikunjungi seperti zona replika Kranggan Surabaya, terus ada pecinan juga, ada benteng VOC juga, dan yang pasti ada juga rumah tingkat yang terbuat dari kayu. Nah, kayaknya kalau melihat banyaknya objek wisata yang bisa dijadikan spot foto, ini pasti akan menjadi tempat wisata yang hits lah ya. Nggak percaya? Lihat aja kalau gitu. Pak Anu mencari tempat lokasi syuting, nah terus ketemu di tempat ini, akhirnya Pak Anu mulai membangun studio kecil dan berkembang menjadi tempat wisata sampai sekarang. Ya, jadi Gamplong ini bukan cuma wisata biasa, tapi di sini merupakan wisata edukasi dan di mana tempat ini juga sebagai tempat syuting film. Untuk tiket masuknya nanti di bawah 7 orang itu menggunakan dana pantasnya. Di atas itu nanti udah ada ketentuan biaya operasionalnya, dan untuk tiket wahana itu ada 4. Ada rumah Ainun, rumah antik, rumah Enelis sama tiket kereta. Untuk perwahananya 10 ribuan, kalau dibeli tiket tersayanya 35.000. Ada rumah Ainun buat syuting Habibie Ainun yang ketiga, ada rumah Enelis buat syuting film Bumi Manusia, ada rumah antik buat syuting film Gatot Kaca, dan ada kereta tram yang bisa digunakan untuk transportasi. Jadi kalau kakak pengen lebih tahu sebelum mengunjungi tempat ini, bisa cek dulu di Instagram kita Gamplong Studio atau dari channel YouTube Gamplong Studio. Oke Pak Tenar, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang emang ini banget nih, ahli banget di bidangnya. Dan pastinya bisa memberikan solusi untuk UMKM di Indonesia. Nah sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Ida dari Yayasan Dharma Bakti Astra ya Bu ya? Bener ya Bu? Betul. Tapi mungkin kita banyak yang belum tahu nih Bu, sebetulnya Yayasan Dharma Bakti Astra ini apa sih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya Yayasan Dharma Bakti Astra ini adalah salah satu dari 9 yayasan Astra. Oke. Hanya memfokuskan kepada UMKM. Jadi kami melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kita punya 8 lagi, tapi lebih banyak pendidikan dan yang lain. Jadi apa yang kita lakukan di situ adalah bagaimana kita melakukan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pembiayaan, fasilitasi pemasaran, sehingga UMKM ini bisa naik kelas dan mandiri akhirnya. Mandiri ya. Betul. Mungkin tadinya mikro bisa menjadi makro Iya. gitu ya. Jadi ini memang diciptakan atau oleh founder kita Om William Suryajaya 42 tahun yang lalu. Jadi 42 tahun yang lalu tuh Om William sudah memikirkan bagaimana ke depan UMKM itu. Jadi seperti itu. Dan ini kami tuh punya tema atau punya moto, berikail bukan ikan. Berikail bukan ikan. Jadi seperti itu. Nah kalau kita ngomongin UMKM kan mungkin nih Bu, yang paling banyak kita pikirkan adalah produk-produknya itu souvenir, atau juga fashion, atau juga mungkin craft, kerajinan gitu ya, atau makanan, minuman gitu.
Tapi kalau nggak salah YDBA juga melakukan pendampingan untuk alat-alat kesehatan di Betul. bidang-bidang strategis lah Betul. seperti itu. Dan manufaktur juga ada gitu. Ada. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu? Iya. Jadi memang kami pada awalnya mungkin sama ya Hmm. dengan yang tadi ke souvenir dan sebagainya. Tapi dengan kami belajar akhirnya perkembangan dari UMKM kita ada 4 sektor yang kita bina. Oke. Pertama manufaktur dan bengkel itu pasti core-nya Astra ya. Ya. Astra kan pasti udah tahu semua ya. Tapi kami juga apalagi di masa pandemi ini itu masuk ke pertanian, Oke. peternakan, perikanan. Kemudian yang kedua kerajinan dan kuliner tetap kita Tetap ada lakukan ya. dan juga di situ ada fashion macam-macam. Tapi yang paling penting tadi kalau dibicara alat kesehatan itu betul-betul kami juga akhirnya menyadari ketika kemarin pandemi alat kesehatan itu menjadi sesuatu yang core. Ya. Bagaimana pemerintah juga teruskan kita semua tahu dan membaca ya. Jadi bagaimana alat kesehatan itu menjadi booming ketika pada saat seperti itu. Karena Dan memang kebutuhan. betul, ya, karena Bu, ya. kebutuhan dan kebetulan kami punya UKM binaan yang sudah lama kami bina dan waktu itu masih impor juga dan sebagainya. Tapi sekarang mereka akhirnya bisa mengembangkan alat kesehatan itu di lokal. Stetoskop apa semua sekarang udah berkembang gitu dan itu dengan UKM yang lebih kecil lagi. Jadi dia kita sebut sebagai ayah angkat gitu. Ayah angkat. Ayah angkat. Wow, gitu. ini kayaknya bisa dibilang sesuatu yang mungkin kita baru tahu nih Bu. Karena biasanya memang kita kalau ngomongin UKM pasti ya udah Betul. sebatas itu gitu Betul, ya. Tapi betul. ternyata banyak juga binaan yang dilakukan oleh YDBA di bidang-bidang strategis juga. Betul. Nah, udah gitu Iya. kalau untuk pemasarannya sendiri Bu, tadi kan salah satu pendampingannya yang dilakukan adalah memasarkan produk-produk Betul. UMKM. Itu seperti apa tuh Bu cara-caranya Bu? Jadi memang kalau untuk yang produk kuliner, fashion dan segala macam, kita memfasilitasi pemasarannya dengan mengikuti pameran. Seperti Oke. kemarin Trade Expo itu mereka bisa jualan bisa ekspor dan sebagainya. Ya. Atau kita juga dengan pameran Inakraft. Kita selalu libatkan mereka untuk lakukan itu. Dan kalau untuk yang manufaktur biasanya kita sebut value chain. Jadi kita tawarkan ke grup Astra sehingga mereka itu bisa masuk menjadi Vendor suppliernya, gitu ya. suppliernya Astra seperti itu. Atau perusahaan-perusahaan lain yang besar yang kita coba fasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan di sana seperti itu. Terakhir nih Bu, kan YDBA itu sudah mendampingi UMKM 42 tahun. Iya. Tentunya sudah melalui berbagai macam Betul. naik turun lah, kesulitan, tantangan gitu. Dari yang mungkin perubahan dari manual ke digital itu juga banyak. Tapi Betul. mungkin bisa diceritakan nggak Bu Iya. kesulitan atau tantangan apa saja sih yang sudah dialami gitu? Betul. Jadi tantangan dari UMKM ini itu pasti ya kami sudah menganalisa itu pasti masalah pemasaran memang. Pemasaran. Produksinya bisa, tapi ketika harus memasarkan gimana? Nah itu kita ajarkan dengan digital marketing, masuk ke sosial media, pokoknya ilmu-ilmu kekinian kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka udah bisa dengan lancar belajar sosial media, bahkan sudah punya tim sosial medianya sendiri itu, tim digital marketingnya. Kemudian kami juga kesulitan yang kedua adalah masalah legal. Legalitas. Ya. Nah itu kan biasanya izinnya apa segala macam. Untuk bisa masuk menjadi industri mau kuliner apapun juga mereka harus strict terhadap legalitas itu. Itu yang kita bantu mereka dengan daerah-daerah sekitarnya ya. Seperti misalnya mau ekspor itu perlu BP POM dan untuk BP POM itu harus punya rumah produksi. Nah itu yang nggak pernah kepikirkan, itu yang kita fasilitasi. Karena mungkin kepikirannya pasti susah. Pasti susah, padahal sebetulnya bisa gitu untuk lakukan itu. Kemudian masalah SDM yang paling penting. Masalah SDM ini yang sering sekali terjadi di UKM. Ketika dia udah mulai naik, UKM-nya SDM-nya bermasalah karena akhirnya dia lagi ngerjain. Padahal kan untuk akhirnya kapasitasnya naik perlu SDM yang dibangun. Nah itu juga kami ajarkan mereka tentang HRD-nya, tentang bagaimana
mengajari mereka supaya mereka jadi lebih baik gitu seperti itu. Dan juga masalah pembiayaan, biasa modal. Tapi modal itu bukan satu-satunya ukuran karena ketika pasarnya sudah berkembang, itu modal dengan sendirinya akan datang gitu. Tapi orang selalu berpikir, wah saya nggak punya modal. Padahal sebetulnya cukup dengan apa yang mereka punya, itu kualitasnya baik, akhirnya bisa menyebar ke pasar. Dan akhirnya itu jadi menggulung sendiri gitu ya. Dia bahkan ada satu juga yang di kita itu contohnya, dia nggak nyangka bahwa profitnya dia atau omsetnya dia udah naik 320%. Wow. Seperti itu. Jadi, saya punya uang ya. Padahal kan nggak perlu modal yang seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan pasar dan akhirnya dia juga bisa ngegulung, dia kaget gitu. Bahkan ada yang udah sampai ke ASEAN juga gitu. Itu nggak nyangka mereka. Padahal kayak di tarik kolot itu kan Citerup sana mungkin mereka nggak pernah kepikir bisa memproduksi dan akhirnya ke ASEAN seperti itu. Nah itu yang kita bantu mereka sehingga mereka benar-benar bisa mandiri, naik kelas dan akhirnya mereka bisa mempengaruhi UKM yang lain. Itu yang kita harapkan seperti itu. Tuh, gitu. Ingat ya. Jadi kalau misalnya Parteners punya UMKM, punya usaha, harus bisa mengakomodir semua masalah-masalah yang tadi juga Bu Ida sudah bilang. Tapi yang paling penting itu SDM-nya. Jadi jangan pernah berpikir modalnya nggak punya. Aduh nggak punya modal. Modal itu bukan yang utama. Tapi tadi Bu Ida juga bilang dimulai semuanya dari yang sudah ada. Nanti kalau misalnya sudah ada, baru pasar yang akan ngelihat sendiri apakah usaha kamu itu oke atau enggak, layak sukses atau enggak. Pasar yang menilai, tapi yang penting usaha aja dulu, jangan menyerah gitu ya Bu Ida ya? Betul. Betul banget. Jangan pernah menyerah. Ingat ya, kalau butuh pendampingan, cari Ibu Ida dari Yayasan Dharma Bakti Astra. Bu Ida terima kasih banyak loh sama-sama. Sudah datang ke Paten. Untuk kesempatan ini. Iya, meskipun waktunya sebetulnya singkat sekali, tapi aku yakin Pateners juga menemukan banyak sekali ilmu yang bisa di-share, yang bisa diaplikasikan kepada usahanya masing-masing juga dan disebarluaskan pastinya supaya kita suksesnya bareng dan juga sejahteranya bareng-bareng juga. Terima kasih kalau begitu. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. UKM Indonesia jangan pernah menyerah, tapi terus mengembangkan kompetensi Anda dan mengembangkan produk-produk Anda sehingga Anda bisa masuk kepada global value chain. Karena UKM Indonesia hebat. Baik, kalau saya sudah pegang smartphone ini berarti kita sudah masuk ke dalam segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Jogja nih ya. Yang mau aku highlight sekarang adalah Jogja Pasaraya. Jadi mereka ini hadir untuk melengkapi kenanganmu tentang Jogja. Oh, bagus tuh kan? Jadi kalau misalnya kamu cari oleh-oleh khas dari Jogja, banyak. Tapi salah satunya nih ada ornamen-ornamen atau mungkin aksesoris rumah tangga yang berasal dari eceng gondok. Itu kayaknya yang paling pas mewakili Jogja Pasaraya menurut aku. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kamu gimana? Unik, kreatif, dan keren. Itulah yang dapat digambarkan oleh UMKM Jogja Pasaraya. UMKM ini hadir untuk melengkapi kenangan kamu tentang Jogja. Jadi produk apapun ada di sini. Untuk kamu yang ingin membeli oleh-oleh khas Jogja, UMKM ini adalah tempatnya. Produk yang disediakan pun sangat berkualitas, tentunya dengan sentuhan batik khas Jogja. Keren kan? Siapa di sini yang happy kalau udah makan sambal? Ayo. Padahal pedes ya kan? Tapi kalau nggak pakai sambal tuh rasanya ada yang kurang gitu dalam makanan, ya nggak? Nah, ini ada nih, namanya happy.sambal. Jadi kalau kamu suka sambal hijau, nih aku bacain, sambal cumi hijau.
Kurang apa coba? Kurang nasi panas. Nah, untuk pateners yang suka makan yang pedas-pedas, harus banget nih cobain sambal dari Happy Sambal. Karena setelah makan sambal ini pasti kamu jadi happy. Karena rasa sambalnya tuh enak banget. Jadi sambalnya diproduksi secara higienis dari cabai pilihan dan dibuat dari 100% bahan alami. Rasanya pun beragam. Jadi ngebayangin kan makan sambal pakai nasi hangat sama telur dadar, pasti enak banget. Nah, kalau yang ini ada hello_enchante. Nah, kalau kamu misalnya suka nih fruit sandwich yang kayak ada di drama-drama Jepang gitu, pengen cobain yang namanya fruit sandwich, itu ada. Karena buahnya tuh menggiurkan banget. Mereka tuh pakai ada grape, ada kiwi juga, dan juga ada strawberry. Tuh, kayaknya seger kan dan juga menyehatkan gitu. Udah gitu minumannya juga kayaknya enak banget deh. Aduh, aku kok jadi lapar ya tiba-tiba. Langsung aja deh kalau gitu pesen hello_enchante. Nah, untuk para pateners yang suka ngemil, kali ini ada cemilan sehat nih dari UMKM Hello_enchante. Nah, produknya itu beragam. Ada sandwich yang dibalut dengan topping buah, strawberry milk, dan juga makaroni skotal. Udah pasti ini kelihatan enak banget sih dan menyehatkan karena tanpa bahan pengawet. Mendandani rumah itu kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Nah, dari Jogja juga ada nih novitacraft.jogja. Itu kalau kamu suka stools atau mungkin kamu suka cermin-cermin yang terbuat dari kaca-kaca yang semuanya dilem gitu. Waduh, kayaknya pojok rumah itu makin bagus banget ya. Dan yang pasti nih, ada juga mereka tuh bikin dekorasi dari bunga kering. Nah, penasaran dong? Lihat aja deh. Selanjutnya ada produk keren dari Novita Craft Jogja yang memproduksi home deco dan bunga kering. Home deco yang diproduksi sangat cocok beragam dan pastinya berguna nih untuk menambah hiasan di rumah kamu. Selain itu ada juga anyaman yang terbuat dari eceng gondok. Produknya bagus sekali kan? Yang berikutnya ada Mimpi Bags. Jadi untuk kamu yang lagi cari tas-tas casual, terus udah gitu mungkin pengen punya tote bag baru dari Canvas. Nah, ini dia nih. Karena dari Mimpi Bags ini lucu-lucu banget. Dan yang pasti ini kayaknya cocok untuk kamu bawa kuliah, kerja, atau mungkin jalan-jalan sama teman-teman, boleh banget. Pusing karena punya tas nggak pernah pas sama style kamu? Jangan khawatir, karena UMKM dari Mimpi Bags menyediakan tas yang pastinya cocok untuk semua style kamu. Bentuknya simple tapi tetap fashionable dan cocok banget untuk dipadukan dengan outfit casual. Ada tote bag, canvas bag, atau tas rajut yang dikombinasi dengan eco print juga ada. Keren banget kan? Jogja kayaknya nggak pernah kehabisan tempat-tempat untuk nongkrong atau mungkin hangout ya. Salah satu tambah pilihan lagi nih, ada namanya Dakara Kopi. Kalau aku lihat Dakara Kopi ini aduh enak banget nih. Suasananya tuh hangat dan juga nyaman dan di depan sawah-sawah gitu. Kebayang gak sih kita lagi hangout sama teman-teman atau mungkin sama pasangan kamu, terus ngopi bareng sambil tukar pikiran, santai-santai sambil nyemil-nyemil juga. Kayaknya enak ya. Pateners bingung kalau ke Jogja mau ngumpul atau hangout bareng teman-teman di mana? Udah cobain kesini belum? Dakara Kopi. Ini adalah kafe bintang 5 dengan harga kaki 5. Selain tempat yang nyaman dan view indoor dan outdoor, Dakara Kopi juga dikelilingi oleh pemandangan sawah. Dijamin gak akan bosen deh kalau kesini. Cocok banget nih untuk kongko-kongko bersama teman-teman.
Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sebagai pengusaha, kita pastinya membutuhkan ide-ide dan juga inspirasi yang tentunya bisa datang dari mana aja. Nah, kali ini di dunia dalam inspirasi, kita akan melihat ide-ide segar yang mungkin bisa kita aplikasikan ke usaha kita. Kali ini dari luar negeri. Siapa kira-kira ya? Langsung aja kita lihat. Pateners, kali ini ada produk vas bunga unik yang terbuat dari botol plastik. Tinggal siapin aja nih botol plastik, cutter, dan gunting untuk memotong bagian-bagian yang harus dipotong dan spidol untuk menandakan bagian mana yang mau dibentuk. Setelah itu pateners siapkan solder untuk merekatkan bagian yang dipotong tadi dan disatukan dengan bagian lainnya. Produk keren ini sangat inovatif ya, dijadikan referensi untuk para pelaku UMKM karena kita bisa memanfaatkan limbah plastik yang banyak banget ini. Keren kan? Udah hadir, hai! Ketemu lagi sama aku, Miss Cental. Centil digital. Yuk kita lihat ada apa sih di Digenius kali ini. Coba ya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Yang pertama, Miss Cental ternyata punya si bakul. Yang ini ternyata dikembangkan sebagai ekosistem digital UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Miss Cental suka nih yang istimewa. Yuk kita lihat. Si Bakul Jogja. Transformasi digital yang meliputi kegiatan pendataan dan clustering, penumbuhan koperasi dan UKM, pelatihan, pembinaan, fasilitasi, konsultasi, dan pendampingan. Website ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan serta menjangkau pasar sasaran secara luas. Nah, selanjutnya masih dari Yogyakarta ada yang namanya serabutnusa.com. Jadi ini adalah website yang bisa untuk marketplace. Jadi kamu bisa jualan di situ. Ingat-ingat di serabutnusa.com. Kemarin itu Miss Cental sempat ke sana. Mau lihat nggak serunya seperti apa? Ini dia. Serabutnusa.com merupakan bagian dari solusi pemanfaatan akses digital UMKM. Loka pasar atau marketplace berbasis website ini menaungi beberapa produk UMKM lokal yang berkualitas, hasil pemberdayaan bersama antara instansi pemerintah, Serabut Nusa, dan CCIP. Salah satu contohnya adalah Agus, produsen sale pisang yang telah bergabung dengan Serabut Nusa, mengaku telah merasakan dampak dari pemberdayaan ini. Selain website, program pemberdayaan ini juga menyentuh saluran distribusi lain, diantaranya toko oleh-oleh Pokok Serabut Nusa. Bermanfaat sekali kan? Ayo dong gabung nih di serabutnusa.com. Semua yang cashless itu Miss Cental suka karena berarti semuanya sudah go digital. Termasuk juga dengan sistem pembayaran yang namanya KRIS, pakai QR code. Ternyata bacanya itu KRIS, bukan QRIS. Kan sama kan dengan yang ada di Jogja kan? Makanya dilihat deh caranya gimana. Bank Indonesia berupaya menstandarisasi sistem pembayaran cashless atau tanpa uang fisik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Hal ini lantaran banyaknya financial technology atau fintech yang berkembang, yakni dompet digital. Saat ini ada 352.000 merchant KRIS di daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah ini meningkat sebesar 134,75% dibandingkan 2020 lalu. Bank Indonesia akan terus melakukan akselerasi digitalis sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya melalui perluasan penggunaan KRIS. Oke, baiklah kalau begitu.
Sekian dulu ya di Genius kali ini. Tapi yang jelas kamu minggu depan ketemu aku lagi. Siapa lagi kalau bukan aku, Miss Cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Patener, sekarang saatnya untuk paten surprise. Jadi kali ini paten akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produknya. Nah, kira-kira di paten surprise kali ini siapa nih yang akan menjadi targetnya nih? Langsung aja kita lihat. Halo Patener seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, terus bersemangat, terus berinovasi, maju terus, pantang mundur dalam berusaha. Dan ingat, jujur nomor 1. Yuk, kembali bersama saya, Leonardo DiCario, host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya, di Paten Surprise kita akan mencari siapakah UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita. Berupa modal dan juga berbagai macam bingkisan untuk membantu usahanya. Siapakah orangnya? Ayo, ikut saya, yuk. Halo, selamat siang Mas. Ya, selamat siang juga. Dagang macam-macam es minuman. Iya, Pak. Wah, ada es apa aja nih? Ada cappuccino, Ada ini, jus mangga, nih. alpukat. Ini buah. Ini buah ya. Ada Oh. apa namanya? Udah berapa lama usaha kayak gini? Ya, alhamdulillah baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya? Ya. Kenapa nggak punya branding? Ya, gimana ya? Aduh. Nama tempat gitu? Iya, benar. Terus jualan terus. Ya, Nggak ada mesti apa- disiapkan waktunya dong buat bikin branding supaya Iya, Pak. Siap. orang tahu usaha apa, bisa taruh item-item jualannya Iya. apa aja. Ya, kalau sempat gitu. Pada mau gitu. Cuma nggak ada waktu aja. Kita ngobrol yuk. Oke. Kita discuss Oh, siap, bagaimana siap. caranya supaya usahanya lebih maju Ya, lagi, oke. lebih profesional lagi. Oke, siap. Ya. Ya udah kita ngobrol sini yuk. Oh. Mas, tolong jagain ya. Yaudah, yuk. Siap. Sini Mas. Oke. Sini. Saya mau kasih tahu. Jadi Ya. kalau punya usaha itu sebaiknya punya branding Mas. Oh ya. Punya nama dagang. Supaya apa? Supaya dagangannya kelihatan lebih profesional. Oh gitu. Ya. Lebih ada eye catching-nya gitu. Eye-catching-nya, Ya, ada nama, ada desainnya, dan perlu diingat kalau punya branding atau nama dagang itu harus didaftarkan ke HAKI, Oh. hak kekayaan intelektual. Supaya apa? Supaya dagangnya itu, nama dagangnya tetap daftar. Dan kalau nanti Mas mau bikin cabang tempat minuman lagi Iya. dengan nama yang sama, mudah gitu. Terus mesti berinovasi terus. Ya. Dagangan itu selain higienis, airnya air mateng, esnya batu esnya ya air mateng juga Ya. yang bersih. Jadi konsumennya juga sehat, dagangannya jadi lebih bonafit, lebih profesional. Kayak gitu. Sehari dapat berapa? Sehari 700. Wah, 700.000 ya? Ya, kalau habis semua. Kalau habis semua ya? Lumayan lah bisa buat Ya, alhamdulillah. makan, bayar listrik segala macam ya? Iya. Iya, makanya kalau dari uang segitu mesti disisihkan untuk mengembangkan usaha. Iya. Nanti buka cabang lagi di mana, Ya. punya tempat baru, punya nama dagang. Ya, pengennya sih gitu. Pengennya kayak gitu Ya. ya? Iya, pokoknya diusahakan mulai seperti itu. Jadi kalau udah punya branding, jangan lupa daftarkan ke HAKI agar terdaftar dan juga lebih profesional. Siap. Ya udah kita ke tempatnya lagi. Oke, Pak. Ayo.
Nah, ini dia Mas sekarang kondisinya. Iya, iya. Alhamdulillah. Perkenalkan Mas, saya Mas Karyo dari Paten. Oh iya, dari Paten, Dari Paten, ya, ya. Pak. Ini mendapatkan surprise dari Paten. Oh, alhamdulillah. Seperti biasanya di setiap episode kita mencari UMKM yang beruntung. Oke, ya. Dan episode kali ini Mas yang beruntung dari kita berupa branding dan juga ada bingkisan. Ini dia. Oke, wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung dipakai ya Mas. Oke, siap. Nah, sesuai dengan nama dagangannya. Ya. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Aneka es segar. Yes, Nomor teleponnya benar? Benar, benar, Pak. Iya, tim Yes. survei dari Paten udah survei ke tempat Mas sebelumnya. Iya, iya. Ya. Ada kan? Dan selain branding dan juga ada t-shirt dan topi, kami juga siapkan ini untuk Mas. Tambahan modal. Oke, alhamdulillah. Semoga Saya usahanya terima Pak ya. semakin maju dan lancar. Ya, aku Sukses bisa terus. terima. Oke, alhamdulillah. Terus berinovasi ya. Oke, siap, siap. Kembangkan usahanya. Iya. Dan ingat, jujur nomor 1. Iya, siap, siap, siap. Oke Pak Teners, itulah tadi salah seorang UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa modal dan juga branding. Semoga episode berikutnya yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kami di kota Anda ya. Tetap semangat, tetap berinovasi dan juga maju terus, pantang mundur, jujur nomor 1. Sampai jumpa. Terima kasih Paten TVRI atas modal dan brandingnya. Sukses selalu Paten TVRI, sukses selalu, amin. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Terima kasih Pateners sudah nonton Paten selama hampir sejam ini, tapi tidak berasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Dari tadi juga sudah banyak ya UMKM yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif dan pastinya juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan tadi juga sudah ada narasumber yang memberikan kita solusi, pencerahan, ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan langsung kepada usaha kita. Tapi jangan lupa, minggu depan nonton terus Paten di jam yang sama di TVRI, karena kita akan melihat lagi nih kira-kira ada UMKM mana lagi nih yang akan kita bahas. Baik, kalau begitu saya Liat Bajaya pamit, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh